Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Gembalakanlah domba-domba. Saya ulangi ya. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sudah? Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1, ya. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kemuliaannya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka Simon Petrus kepada Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Tuhan, engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku suatu. engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-dombaku. Amin. Luar biasa. Pak Gembala, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dan tadi kita juga sudah dengar bersama-sama, hari ini saya berikan tema kasih Kristus yang memulihkan. Dia memulihkan siapa? Memulihkan saya dan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mengawali buat saya ingin bertanya, siapa sih yang nggak pernah gagal? Kita semua pasti pernah gagal. Iya, gagal. Gagal dalam mempertahankan iman, ya kan? Gagal dalam pelayanan, gagal dalam keluarga, rumah tangga. Itu kan kegagalan yang seringkali kita lihat dan kita temukan dalam hidup ini. Ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas bagaimana orang itu bisa gagal dalam mempertahankan iman, dalam pelayanan, ataupun gagal dalam keluarga. Saya tidak akan bahas itu. Tetapi saya lebih fokus kepada bagaimana orang itu bisa pulih dari kegagalan itu. Ya. Sekali lagi, saya hari ini tidak membahas tentang bagaimana orang itu dia gagal, bagaimana orang itu bisa pulih dari kegagalan dia itu. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Petrus. Bapak Ibu tahu Petrus? Petrus gagal di mana Bapak Ibu? Kalau yang masuk sekolah ini, Petrus gagal di mana? Kegagalan Petrus apa sih Bapak Ibu? menyangkal. 3 kali dia menyangkal Yesus. Tapi sebelum dia menyangkal Yesus Bapak Ibu, dia pernah berjanji sama Tuhan loh. Kita buka di dalam, tolong buka Matius pasal 26 ayat 35. Matius 26 ayat 35. Petrus bilang apa sama, berjanji apa sama Tuhan? Sudah? Matius 26 ayat 35. Petrus janji apa sama Tuhan sebelum dia menyangkal Yesus? Petrus bilang apa? Kita sama-sama baca. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menentang engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
Petrus bilang, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa untuk diadili, kemana Petrus waktu itu? Kemana dia? Markus pasal 14 ayat 20. Kita harus buktikan kemana Petrus waktu itu. Markus 14 ayat 50. Kemana Petrus waktu itu? Ayat 40. Ayat 50. Ya, kita baca. Lalu Semua meninggalkan dan melarikan diri, termasuk Petrus pun lari Bapak Ibu. Petrus lari Bapak Ibu. Ya, termasuk Petrus pun lari. Ya. Padahal dia awalnya dia bilang apa, Tuhan? Sekalipun hari ini aku harus mati, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus tangkap, Petrus lari. Itu mau tanya nih, itu orang mana nih? Orang Ambon ke orang Batak nih? Pasti orang Ambon. Ini pasti orang Ambon. Kan orang Ambon kan bergurau-gurau. Pas ada kejadian, lari. Ya kan? Pasti. Ya kan? Pas polisi datang lari semua. Ya kan? Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Sekalipun dia tahu Petrus sudah menyangkal dan mengkhianati dia tetap apa? Dia tetap mengasihi Petrus. Amin. Buktinya mana? Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. 20 ya, pasal 20. Ketika Yesus bangkit. Saya cepat aja supaya jangan lama. Ya. Ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus pergi berjumpa dengan apa? Pertama dengan Maria, Marta, ya. Lalu siapa? Murid-murid yang lain, lalu terakhir dia berjumpa dengan murid-murid di Danau Tiberias, ya. Ya. Yohanes pasal 21, Yohanes pasal 20. Ayat 1 dan coba judulnya aja. Nggak ada judul ya? Nggak ada judul situ ya. Yesus menampakkan itu. Nah, Yesus menampakkan itu apa? Waktu ketika dia sudah bangkit kan? Lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, dia menampakkan diri kepada Simon Petrus. Dan ketika dia bertemu dengan Simon Petrus, dia panggil Simon. Bukan untuk apa? Bukan untuk mempermalukan Petrus di hadapan murid-muridnya yang lain, tidak. Dia juga panggil Petrus bukan untuk menghakimi atau mengadili Petrus atas perbuatan yang pernah Petrus lakukan terhadap dirinya, tidak. Tetapi dia panggil Petrus dengan sebuah pertanyaan kasih. Simon, anak Yohanes yang tadi kita baca. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kasih itulah yang mengubahkan hidup Petrus dari yang gagal menjadi berhasil. Dia berhasil dalam pelayanan. Dia berhasil dalam pelayanan. Dari yang gagal loh, dia berhasil. Ya, melalui apa? Keberhasilan itu lewat pelayanan dan khotbah-khotbahnya. Satu kali dia berubah 3.000 orang bertobat. Itu saya lupa ya, 3.000 orang bertobat. Ya, bayangin aja dari orang yang sudah tidak dianggap, ya, tapi lewat bertemu Tuhan pulihkan dia, Tuhan pulihkan dia. Akhirnya apa? Dia sukses dalam pelayanan. Sampai dia harus rela mati, disalib ke kepala ke bawah, karena dia merasa sebelum dia dieksekusi mati oleh Kaisar Nero, dia datang menghadap Kaisar Nero, Bung, sebelum kamu salibkan saya, tolong
Jangan salibkan saya seperti Tuhan saya, tapi salibkan saya dengan posisi kepala ke bawah, karena saya tidak layak disamakan seperti Tuhan saya. Itu yang macam Paulus. Dari orang yang apa tadi? Gagal. Demikian juga dengan hidup saya dan Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu merasa bahwa saya ini gagal, segala sesuatu yang saya kerjakan gagal, dalam pekerjaan, bisnis, usaha gagal, gagal, Bapak Ibu nggak usah perlu takut. Kegagalanmu hari ini bukan akhir dari segalanya, tapi percaya kegagalanmu hari ini adalah awal dari pemulihan hidupmu. Ya? Saya punya kesaksian. Ini kesaksian saya pribadi. Sebelum saya kenal Tuhan, saya udah hidup Kristen, saya sudah Kristen, mama papa Kristen, saya Kristen dari kecil. Saya setiap waktu di kampus saya masuk sekolah, saya di sekolah ini. Tapi saya hidup apa? Saya udah tahu Tuhan, tapi saya belum serius dengan Tuhan waktu itu kan. Masih ya udah saya datang kerja karena mama Kristen, papa Kristen. Tapi ketika saya mengalami Tuhan, saya sudah sering kasih kesaksian ya. Tahun 2019 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya itu seperti Paulus gitu. Ya, saya itu tidak, kalau Paulus kan langsung Tuhan datang kepada Petrus. Ya, Tuhan datang kepada Petrus. Petrus bukan Paulus, saya salah. Karena dua hampir mirip-mirip. Ya. Tuhan datang kepada Petrus. Dan Tuhan langsung tanya kepada Petrus, Petrus, apakah kau menasihat? Tapi pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan tidak seperti itu. Waktu saya terbaring, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, marilah aku mengasihi kamu sampai 3 kali. Suara itu saya dengar, dan saya itu kasih kesaksian di mana-mana. Tuhan bilang, marilah aku mengasihi kamu. Kalau di Petrus kan Tuhan bilang, Petrus apa? Tuhan yang tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi di saya, bukan Tuhan yang tanya, tapi Tuhan menyatakan kasihnya buat saya. Mari aku mengasihi kamu. Amin. 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 Kalau Tuhan sudah mengasihi saya percaya Tuhan juga akan mengasihi Bapak. Ya, kalau Tuhan pernah tolong saya juga percaya Tuhan juga pasti tolong Bapak Ibu. Ya, dari kesaksian saya itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, saya tinggalkan semua. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan sejak itu. Dan sampai hari ini Bapak Ibu bayangin lagi, saya untuk gereja itu saya tidak pernah lari. Karena saya pernah bilang sama Tuhan, kalau impus ini saya bisa copot dari rumah sakit untuk ke gereja, saya akan copot. Asal saya mau ke gereja. Ya nona ya, saya bilang. Saya bilang, dokter copot saya mau ke gereja. Itu Tuhan lihat ini. Tuhan saya lihat kamu pintar bicara. Tapi Tuhan lihat kamu hati, betul-betul nggak kamu. Saya bilang sama dokter, copot. Saya mau ke gereja. Jadi sejak itu saya kalau tidak ke gereja, saya berasa kalau dunia ini kada kurang lengkap. Itu saya ke gereja, baru saya pulang saya merasa lega. Bukan karena di gereja ini saya bisa, enggak. Tapi memang saya punya janji dengan Tuhan. Seperti Paulus. Seperti Petrus ini betanya Paulus ini ada bicara apa beta ini. Paulus ini ada bicara apa beta kok beta ingat betul. Iya kan? Jadi ketika saya mengalami pemulihan itu, hidup saya berubah total Bapak Ibu. Amin. Bayangin aja saya bisa sekolah 5 tahun. Kalau itu bukan Tuhan, saya tidak akan bisa sampai di sini. Ya, karena Tuhan. 5 tahun, saya orang yang hancur berantakan. Ya, saya jadi orang yang paling, orang bilang yang paling kacau hidupnya saya, tapi Tuhan pulihkan saya. Amin. Ya. Dan lewat hidup saya belum bisa seperti pendeta lain, tapi lewat hidup saya banyak orang yang bisa datang kepada Tuhan. Amin. Saya tidak ajak mereka. Kalau punya, saya ajak mereka. Kita gereja dulu. Nanti kok mereka hilang lagi ya terserah mereka. Tapi yang penting saya sudah bilang, apa yang saya sudah bilang terserah mereka.
Jadi saya bilang begini, saya memponakan Rizky dan Yusuf ini, kita keluarga Latu ke Malaysia, kita dalam bulan ini kita merasakan sangat sedih karena dua anak kekasih kami ini gagal jalan. Padahal udah sampai di Pantoir Pak, di TNI Angkatan Darat, sampai di Pantoir gagal. Kita sudah berdoa, kita sudah pakai cara Tuhan sampai pakai cara dunia, kita sudah pakai semua. Tapi mereka gagal. Waktu mereka gagal, mamanya telepon saya, Babe, Rizky jatuh lagi. Saya saat dia menangis, saya berdiri bukan sebagai omnya mereka, tapi saya berdiri sebagai hamba Tuhan. Amin. Saya bilang stop menangis, masuk dalam kamar berdoa dan mengucap syukur. Ingat bahwa ini belum waktunya mereka. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi masuk dalam berdoa. Saya bilang begitu. Setelah saya tutup telepon, saya menangis teriak, tanya istri saya menangis teriak karena saya masih daging. Saya menangis teriak Tuhan, ini saya kurang apa lagi Tuhan. Tapi Nona bilang, Bung, itulah gunanya ini Marta di samping saya. Haleluya. Dia bilang, Bung, menangis saja. Menangis saja sekencang-kencangnya. Gak apa-apa, jangan muntah. Kalau muntah nanti jadi penyakit dalam diri, Bung. Itu saya menangis, saya teriak. Akhirnya saya sampai dari menangis sampai berhenti menangis. Karena sudah ada air mata lagi yang mau keluar. Itu karena saya begitu mengasihi mereka. Seperti Kristus sudah mengasihi saya. Saya wajib mengasihi mereka. Begitu. Bukan karena dia ponakan, enggak. Tapi karena Kristus mengasihi saya juga mengasihi mereka. Begitu pun kita semua harus saling mengasihi. Oke, baik Bapak Ibu, dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Ya. Ini sudah berapa? Dan terlalu lama nanti Bapak. Ya. Yang pertama 3 poin kasih Kristus yang memulihkan hidup saudara dan saya. Ya. Yang pertama itu kasih yang memulihkan akal. Kasih yang memulihkan akal. Kasih yang memulihkan itu akan memulihkan identitas diri kita. Ya. Yesus menyebut nama Petrus dengan sebutan yang lama. Kan nama Petrus itu kan sebutan nama Petrus itu kan Simon anak Yohanes kan. Ketika Yesus panggil dia kan Yesus bilang, bukan panggil Petrus tapi Tuhan Yesus panggil dia dengan apa? Simon anak Yohanes. Itu sebutan lamanya Simon sebelum dia bertobat. Kalau dulu saya di GBN, saya dari Mario Latu jadi apa tuh Pak? Paulus ya? Ya, Paulus. Ketika saya dari Mario Latu, saya dibaptis, saya jadi Paulus. Ya kan? Gitu. Saya sebut nama Paulus dari hati. Tuhan panggil sebutan nama lamanya Petrus, Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan kebetulan. Itu seakan-akan Yesus mengingatkan Petrus, aku masih mengenalmu. Aku belum menyerah atas hidup. Petrus mungkin hari ini seperti kita, merasa bahwa kita sudah tidak pantas lagi, kita sudah gagal, ya kan? Namun hari ini firman ini kembali mengingatkan kita, Yesus masih mau mengasihi engkau. Yesus mau mengampuni kamu. Jadi kalau dia masih mau mengampuni kamu, jangan terlambat. Amin. Jangan terlambat.
kegagalan kita, semua kegagalan kita di masa lalu itu tidak akan pernah menghalangi rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Jadi saya kalau mau bilang banyak ya, tapi saya singkat-singkat aja. Kami mempercepat waktu. Ya. Yang kedua, untuk kurang tadi sendiri di kamu, lagi sekarang bisa bantu Bapak Ibu. Jadi, yang kedua, kasih yang memulihkan itu kasih yang akan memulihkan panggilan kita. Amin. Ya, setelah setiap pernyataan kasih dari Petrus, Yesus memberikan tugas. Jadi tadi yang Yesus bilang apa? Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan aku. Itu tugas yang Tuhan kasih kepada Petrus. Dalam bahasa Inggris, saya mau bilang kalau yang kita bilang hampir kita salah bilang. Tapi kita bilang aja supaya sekarang Sampaikan. that split my chest. Pelihara domba-dombaku Mariolato. Amin. Seperti aku sudah pelihara kamu. Amin. Jangan sia-siakan mereka. Ya. Jadi ketika Tuhan mengampuni kamu, Tuhan juga membereskan kamu. Amin. Tuhan kasih tanggung jawab buat kamu. Amin. Ya. Bukan Tuhan sudah mengampuni kamu, Tuhan kasih kamu sebagai saja. Kaleleran, kalau orang bilang kaleleran, tidak. Tapi Tuhan kasih tugas dan tanggung jawab buat kamu. Ini loh, kamu harus bina mereka. Ya, harus bina. Tuhan bilang, kamu boleh gagal, tapi aku tidak akan pernah gagal atas hidup. Ya. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang seperti Bapak Gembala itu. Tuhan punya rencana dan masa depan yang punya harapan buat kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang bikin gagal kita sendiri, yang bikin gagal rencana Tuhan dalam hidup kita itu kita sendiri. Kenapa? Karena kita belum beres dengan diri kita. Kita belum beres. Kalau kita sudah beres dengan diri kita, percayalah, hidupmu, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Ya. Saya cepat aja. Terakhir yang ketiga. Yang ketiga ini agak panjang, tapi saya nggak mau terlalu panjang. Yang ketiga, kasih yang memulihkan akan melahirkan ketaatan dan komitmen yang baru. Ya. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kamu. Dan 3 kali pula Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu sungguh-sungguh bahwa aku mengasihi engkau. Ini bukan kebetulan, ini adalah pemulihan penuh atas hidup Petrus. 3 kali menyangkal, 3 kali Yesus menyatakan kasih. Tuhan tidak hanya mengampuni Petrus, tetapi memulihkan hatinya. Amin. Memberi Petrus kesempatan untuk menyatakan kasih dan membangun kembali komitmennya. Petrus yang dulu menyangkal, kini menjadi Petrus yang siap mati demi Yesus. Kasih yang memulihkan telah melahirkan dan keberanian baru. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menyerah terhadap Petrus, dan Dia juga tidak akan pernah menyerah terhadap kita. Kasihnya yang akan memulihkan kita. Amin. Oleh karena itu, Tuhan yang tadi saya sudah renungkan firman Tuhan ini. Ya, Tuhan Yesus yang berkati. Mari kita berdoa, kita akan masuk dalam pertemuan. Pak Karjan, tolong mainkan saya punya